Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Ursulinta Shandoi di sini akan menjelaskan mengenai premedikasi dan anestesi pada hewan. Pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan meliputi pengertian. Pengertian dari premedikasi sendiri adalah pemberian obat selama 1-2 jam sebelum dilakukan induksi anestesi kepada pasien dalam menjalani operasi dengan tujuan untuk melancarkan induksi rumatan serta bangun dari anestesi. Kemudian, pengertian dari anestesi itu sendiri merupakan suatu pembiusan atau secara umum berarti suatu tindakan untuk mengurangi rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh khususnya pada hewan. Adapun beberapa tujuan dilakukan adanya premedikasi. Yang pertama, untuk menimbulkan rasa nyaman bagi pasien, khususnya hewan, kemudian memperlancar induksi anestesi, kemudian mengurangi adanya sekresi kelenjar sarifa dan juga bronkus, kemudian mengurangi adanya mual dan muntah pasca operasi, dan mengurangi refleks yang tidak diinginkan. Refleks di sini ialah refleks yang diakibatkan oleh trauma dari adanya tindakan pembedahan. Pun obat-obat yang digunakan dalam premedikasi. Yang pertama ada benzodiazepin. Benzodiazepin ini digunakan kepada pasien bedah yang memiliki gangguan cemas. Nah, penggunaan midazolam 0,5 mg per kilogram sebagai premedikasi dan penggunaan midazolam 0,25 mg per kilogram sebagai obat induksi untuk menurunkan kecemasan. Nah, midazolam, obat yang sering digunakan untuk premedikasi, biasanya digunakan secara intravena maupun secara oral. Berikutnya ialah antiemetik. Nah, antiemetik ini merupakan obat-obat yang secara efektif dapat menurunkan kejadian mual dan muntah pasca operasi. Jenis-jenis antiemetik ini antara lain ada ondansetron, kemudian dolansentron, kemudian ada granisentron, kemudian ada tropisentron, dexamethasone, kemudian ada dropiredal, kemudian ada siklizin dan metoclopramide. Nah, belum dapat dibuktikan nama obat yang lebih efektif untuk mengurangi mual dan muntah. Yang berikutnya ada gabapentinoid. Nah, gabapentinoid atau gabapentin dan pregabalin ini merupakan obat yang digunakan sebagai regimen analgesia pada perioperatif dengan cara mencegah sensitisasi sentral. Gabapentin ini digunakan pada kasus diabetik neotropi, postherpetik, neuralgia, dan neuropatik pain. Yang berikutnya ialah antipsikotik. Nah, antipsikotik ini yang digunakan untuk praktek anestesi yaitu ada penotiazin dan butyropenon. Nah, penotiazin ini digunakan pada pasien anestesi spinal sebagai sedatif, antiemetik, dan efek vagolitik melalui properti antikolinergik dan antihistamin. Ada beberapa macam-macam dari anestesi. Yang pertama, anestesi umum, kemudian yang kedua ada anestesi regional, dan yang ketiga ada anestesi lokal. Yang pertama ada anestesi umum. Anestesi umum atau yang biasa disebut dengan bius total adalah prosedur pembiusan yang membuat pasien tidak sadar selama operasi berlangsung. Anestesi ini juga sering digunakan untuk beberapa operasi besar. Misalnya ada operasi jantung terbuka, ada operasi otak, dan juga ada transplantasi organ. Berikutnya ada anestesi regional. Nah, anestesi regional ini merupakan suatu prosedur anestesi yang biasa dilakukan dengan memblokir rasa sakit di sebagian organ tubuh. Nah,
Untuk anestesi regional ini akan membuat pasien tidak tersadar selama operasi berlangsung, namun tidak dapat merasakan sebagian anggota tubuhnya, bukan secara keseluruhan. Nah, pada anestesi regional ini, obat akan diberikan dengan cara disuntikan di dekat sumsum tulang belakang atau di sekitar area syaraf. Nah, suntikan ini akan menghilangkan rasa sakit pada beberapa bagian tubuh seperti pada daerah pinggul, pada daerah perut, lengan, dan juga kaki. Kemudian ada anestesi lokal. Anestesi lokal dilakukan dengan memblokir sensasi atau rasa sakit area tubuh yang akan dioperasi. Nah, jenis anestesi ini tidak mempengaruhi kesadaran, sehingga pasien akan tetap sadar selama menjalani operasi atau prosedur medis. Anestesi lokal ini dapat dilakukan untuk beberapa operasi yang disebut dengan operasi minor atau operasi kecil, seperti perawatan gigi, kemudian ada operasi gigi bungsu, kemudian ada pencabutan gigi, operasi mata, kemudian ada prosedur pengangkatan tai lalat, dan juga biopsi yang dilakukan pada daerah kulit. Anestesi ini dilakukan dengan cara disuntik atau disemprot ataupun dioleskan ke kulit maupun di selaput lendir yang akan dilakukan tindakan operasi. Seperti itu. Ada pula beberapa efek yang ditimbulkan dari adanya tindakan anestesi. Yang pertama, efek yang ditimbulkan oleh anestesi lokal ialah ada rasa nyeri, ruam, serta pendarahan ringan di area suntikan. Kemudian ada sakit kepala, kemudian pusing, kelelahan, mati rasa pada area yang disuntik, kemudian kedutan pada jaringan otot, dan juga ada penglihatan yang sedikit kabur. Antara efek samping dari adanya anestesi regional, yang pertama ada sakit kepala, kemudian ada reaksi alergi, kemudian ada nyeri punggung, adanya pendarahan, sedikit kejang, sulit buang air kecil, penurunan tekanan darah, dan juga infeksi pada tulang belakang. Kemudian ada efek samping dari anestesi umum. Yang pertama ada mual dan muntah, kemudian ada mulut yang kering, kemudian ada sakit tenggorokan, ada suara yang cukup serak, rasa ngantuk, menggigil, dan timbul rasa nyeri dan memar di area yang disuntik atau yang dipasangkan infus. Kemungkinan pada saat dia sadar akan menimbulkan sedikit kebingungan dan sulit buang air kecil dan juga kerusakan pada gigi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah tindakan. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.